Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali mengkaji wasiat-wasiat para ulama salaf dalam tema kuliah subuh online kita, generasi milenial ideal. Kali ini kita akan masuki wasiat yang ketiga. Tapi sebelum kita memasuki wasiat yang ketiga ini, masih ingat nggak kemarin apa inti wasiat yang kedua? Memilih guru dan teman. Masya Allah. Selektif memilih guru dan teman. Bagus, Masya Allah. Nah, sekarang kita akan masuki wasiat yang ketiga. Apa itu wasiat yang ketiga? Silakan ditulis. Wasiat yang ketiga adalah potensi besar masa muda. Apa Mas Anjas? Potensi besar masa muda. Baik, kita akan baca apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Silahkan Mas Uka dibaca. Wasiat ketiga diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullah bahwa beliau berkata, innamal khairu bisyababi, sesungguhnya kebaikan itu pada para pemuda atau ada pada para pemuda atau terdapat di dalam usia muda. Ini merupakan peringatan besar dari Malik bin Dinar rahimahullah tentang urgensi fase usia muda. Seorang pemuda apabila bagus di dalam memanfaatkan usia mudanya, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kemudian segala yang ia peroleh di usia mudanya ini akan menjadi penopang, pijakan dan landasan yang kokoh yang akan langgeng menyertainya sampai ia wafat, yang akan menjadi manfaat bagi dirinya dan umat serta sebagai nasihat bagi selainnya. Nah, ini adalah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama, namanya siapa? Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau menyampaikan begini, innamal khairu fis syabab. Apa maksud sama? Innamal khairu fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada dalam usia muda. Berarti usia tua nggak ada kebaikannya? Ada. Tapi usia tua itu tergantung pada usia muda. Usia tua tergantung pada usia muda. Ketika seorang di usia mudanya dia benar dalam memanfaatkan waktunya, maka dia akan memetik buah manis di usia tuanya. Pernah nggak ngeliat orang yang usianya sudah lanjut menyesal? Pernah? Banyak. Apa penyesalnya? Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Nggak bisa baca Quran. Terus apa kita katakan? Ya udah sekarang belajar. Susah. Ya. Banyak kerjaan. Dia mau dia, tapi dia susah. Mungkin karena banyak kerjaan, banyak pikiran, dan lisannya itu sudah apa? Sudah susah, sudah kaku. Ya. Sudah kaku untuk belajar. Ingatannya apalagi sudah bolak-balik untuk diajarin ya. Begitu masuk yang hari berikutnya, kelalen manih, lupa lagi. Ya. Kalian, anak-anakku, ketika belajar makharijul huruf, sifatul huruf, ya, huruf ini punya sifat ini, huruf ini sifat ini. Alhamdulillah, anak-anakku sering murojaah, diulang. Alhamdulillah, lama-lama apa? Hafal. Tapi kalau sudah tua-tua, suruh belajar kayak gitu, ramudeng, gak paham, bingung. Ya. Maka usia muda itu memiliki potensi yang sangat besar untuk menentukan kehidupan kita berikutnya.
Ya. Bukan hanya untuk pribadi kita, ya, tapi juga untuk keluarga kita, untuk umat kita. Nanti anak-anakku ketika kalian berkeluarga, ya, kemudian harus ngajari anak-anak kalian baca Al-Quran, harus ngajari anak kalian sholat. Seandainya kalian tidak memanfaatkan betul usia muda ini, ya, maka nanti kalian akan menyesal. Ya. Ketika kita jadi pendidik, ngajari anak-anak kita, manakala kita tidak punya modal, maka kita nggak bisa melakukannya. Faqidu syai'i la yu'tih. Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu tersebut. Ya. Alhamdulillah, dulu Abi ketika masih kecil sama Jedi, ya, diperhatikan. Alhamdulillah pendidikan baca Qur'annya dari kecil. Setiap ada maghrib suruh duduk, ya, sama Umi Mus bareng, ya, gantian dulu Jadi sama Jadati. Kalau pas Jadi lagi sibuk, ya, maka gantian ke Jadati terus gitu setiap hari, ya, sejak mungkin seatasnya Bilal dikit lah, ya, dibawa ke masjid, di pangku, kadang ketiduran di masjid, ya, gendong, habis sholat pura-pura tidur supaya apa? Digendong, nggak jalan. Begitu sampai ke rumah, wah, dulu Jadi Muna dan Jadati itu perhatian besar, ya. Maka ketika abimu berusaha untuk memperhatikan itu, maka itu bagian dari upaya untuk memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh usia muda. Nah, judulnya apa tadi? Potensi besar masa muda. Potensi besar masa muda ini untuk kebaikan atau keburukan? Bisa dua-duanya. Kalau tadi kan kita bicara tentang potensi apa? Kebaikan. Nah, sekarang bagaimana potensi keburukannya? Ternyata juga tidak kalah mengerikan potensi keburukannya. Tadi siapa masuk ya tadi ya? Baik, Mas Abdurrahman. Ini merupakan peringatan besar dari Itu udah. Demikian sebaliknya, jika ia tidak mempergunakan baik kesempatan ini, maka telah menyia-nyiakan bagi dirinya kebaikan dan keberkahan fase usia muda ini. Ketika terkumpul pada seorang pemuda energi masa muda, kelapangan waktu dan banyaknya harta yang mampu diperolehnya, maka hal ini dapat membinasakan dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, kelapangan waktu dan keterampilan dalam mengumpulkan harta berpotensi memberikan mafsadat bagi seorang dengan berbagai kerusakan. Ya. Tadi kan kita katakan bahwa masa muda itu bisa berpotensi untuk kebaikan ataupun keburukan. Nah, tadi kita sudah ngomongin masalah kebaikan. Sekarang kita ngomongin masalah keburukannya. Jadi ketika orang itu punya kekuatan, kemudian dia gunakan kekuatan itu untuk hal yang negatif, maka itu akan merusak dengan kerusakan yang maksimal. Betul-betul merusak, sangat merusak sekali. Ya. Maka di sini dikatakan apa? Ketika terkumpul pada seorang pemuda energi masa muda, maksudnya kuat. Fisiknya apa? Kuat. Kelapangan waktu, maksudnya adalah waktu yang kosong. Kemudian banyaknya harta. Berapa hal sama? Apa yang pertama? Banyaknya waktu. Terus? Banyaknya harta. Apa? Harta. Terus? Lupa. Apa Mas Abdurrahman yang ketiga?
Kekuatan. Kuatnya fisik. Itu kalau terkumpul dalam seseorang dan tidak ada bimbingan ilmu, hancur pemuda itu. Yang pertama kuat fisiknya. Orang itu kalau punya kekuatan fisik, syaitan akan mendorong dia untuk memanfaatkannya dalam hal-hal keburukan. Makanya ya ma'syarus syabab, nasihat dari Nabi SAW, yang belum mampu menikah supaya apa? Puasa. Ya. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu bisa jadi tameng dia. Ketika kita puasa, kekuatan fisik kita bertambah, berkurang. Kita jadi lemas, jadi pikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif itu berkurang. Sudah nggak puasa, makanya banyak lagi. Dan nggak imbang antara sayur-sayuran dengan daging, nasi, ayam, tepung, sudah hancur dah. Jajan, ya, yang banyakkan MSG-nya, zat-zat pengawetnya, itu namanya kekuatan fisik. Tapi kalau kita perhatikan para sahabat Nabi SAW, kekuatan fisik mereka ketika usia muda digunakan untuk berjuang membela agama Allah. Sehingga Nabi SAW mengizinkan anak umur 14, yang sudah balik 14, 15, 16 untuk berangkat apa? Perang. Untuk berangkat perang, untuk berjihad. Anaknya bukan anak-anak manja, anak mami. Enggak, makanya dites dulu kan sama Nabi SAW untuk apa? Ayo duel. Bisa nggak? Kau kalah ternyata duelnya. Kau punya keahlian apa? Manahnya keren. Naik kudanya hebat. Fisiknya kuat. Larinya kenceng. Bukan baru lari berapa menit. Kekuatan fisik itu dimiliki oleh anak usia muda. Selain kekuatan fisik juga ada waktu kosong. Kalian itu waktunya banyak kosongnya, apalagi pada masa seperti ini. Masa pandemi seperti ini, subhanallah. Waktunya banyak sekali yang luang. Sehingga kalau misalnya kita minta dari anak-anakku untuk setiap hari satu, itu harus tercapai karena waktunya banyak. Bahkan kemarin siapa? Ulama yang sehari semalam 1000 ayat siapa? Hah? Masih ingat nggak? Cepat-cepatan. Ahmad bin Zaid. La. Amr bin Qais. La. Anas bin Sirin. La. La. Masya Allah, Umi bener. Amru as-Sabi. 1000 ayat kemarin berapa juz? 5 juz. Itu padahal nggak ada pandemi itu. Nggak ada waktu kosong. Sekarang kita tuh banyak waktu kosong. Ya. Makanya perhatikan anak-anakku, coba sekali-kali perhatikan, ya. Sambil mungkin suatu saat kita nyapu di masjid, lihat anak-anak yang hari-harinya cuma pegang HP, ya, jalan ke sana, jalan ke sini, ngobrol sana, ngobrol sini, hancur. Dan ini lebih mengerikan lagi ketika ada kekuatan fisik, kemudian ada waktu apa tadi? Luang. Lebih mengerikan lagi ketambahan yang ketiga, banyaknya harta. Sudah. Harta itu digunakan untuk hal-hal yang jelek, untuk beli alat-alat yang merusak dia sendiri. Ya. Beli makanan, minuman yang bisa merusak dia. Buat judi. Kan kemarin udah cerita kan? Tapi kan bagaimana orang ketagihan apa? Judi online.
sama orang tuanya disediakan. Dan ketika naudzubillah min dzalik dia kalah dalam usia dalam nominal yang besar dan itu modalnya dari utang, akhirnya ditagih, orang tuanya jual mobil, orang tuanya jual tanah, orang tuanya jual rumah untuk apa? Melunasi utang tersebut. Dia merasa, oh ternyata ketika saya kepepet dibantu sama orang tua saya. Itu yang bikin dia semakin ketagihan. Oh, ya udah apa-apa lah. Nanti kalau ada utang lagi tinggal apa? Minta sama orang tua. Hancur. Ketika tidak dibekali dengan ilmu dan keimanan. Apa tadi 3 itu? Kekuatan, waktu luang, harta. Makanya waktu luang ini harus betul-betul dimanfaatkan. Kita bikin kegiatan ini, kegiatan itu, ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid, pertanian, peternakan, olahraga, kajian, murajaah Quran. Itu semuanya adalah untuk menghindari waktu kosong. Ya. Kemudian, Habib kenapa kok sangunya cuma segini? Ya, 70 itu banyak loh. Ya, sepekan 70.000. Ya. Kenapa kok cuma segitu? Ini dalam rangka untuk membatasi uang ketika uang itu dipegang oleh orang yang belum bisa menggunakannya. Akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya. Makanya di sini penyairnya mengatakan apa? Inna syababa, syabab masa muda, wal faragha waktu luang, wal jadah atau jidah itu adalah harta, ya, atau keterampilan untuk mengumpulkan harta. Mafsadatun lil mar'i ayyu au ayya mafsadatin, sangat merusak pemuda. Baik, tapi ada yang lebih mengerikan dibandingkan 3 hal itu. Akan kita baca sekarang. Mas Usama. Apabila energi masa muda, kelapangan waktu dan banyaknya harta ditambah lagi dengan faktor keempat, yaitu banyaknya fitnah dan betapa dekatnya para pemuda dengan fitnah dan betapa banyaknya pintu-pintunya, maka ini merupakan faktor terbesar yang dapat membinasakan seorang pemuda. Ia dapat mengumpulkan kesemua hal ini di fase usia mudanya sehingga menjadi sebuah kejahatan besar dan menghilangkan kebaikan dan keberkahan masa muda dari dirinya. Apa coba yang keempat berarti? Banyaknya fitnah. Dan itu di zaman kita, anak-anakku, ya Allah, banyak sekali. Ya. Gak usah kita ngelihat di zaman salaf. Ya. Ketika abimu masih kecil, berarti sekitar 30 tahun yang lalu. Kalau mau nonton, nonton, itu harus pergi ke rumah tetangga yang punya TV warna. Itu pun channelnya terbatas, waktu-waktunya juga terbatas. Paling film itu mungkin jam 9 malam ke atas. Sekarang coba, orang mau nonton kapan? Kapan aja. Di mana? Di mana aja. Mau nonton apa? Apa aja. Apa kemarin kata Abi? HP pisau bermata dua. Internet pisau bermata dua. Fitnah banyak banget sekarang di zaman kita ini. Kalau kalian masih ingat, Abi pernah cerita bahwa jadi ketika Abi masih seumuran kalian itu mengatakan kepada Abi, zamanmu nanti akan lebih berat daripada zamannya Abi sekarang. Dan saat itu Abi yang masih seumuran kalian belum apa? Belum terlalu paham, belum terlalu apa iya lah.
Habib pikir saat itu sudah jadi dulu kan punya santri ratusan kan, namanya santri kan macam-macam ya. Ada yang nurut, ada yang nakal, ada yang ini. Habib udah bilang, ya Allah ini susahnya ngadepi anak-anak yang bermacam-macam. Ternyata Juru Jadi mengatakan, zamanmu nanti akan lebih mengerikan daripada zamannya Abi. Dan betul kejadiannya sekarang. Bukan hanya masalah internet, bukan masalah HP. Lawan jenis yang berkeliaran di mana-mana. Ya. Wanita yang keluar dari rumah tanpa menutup aurat. Itu di mana-mana, nak. Ketika 4 hal ini berkumpul, hancur memudah kalau dia tidak punya keimanan, tidak dapat taufik dari Allah, tidak punya ilmu. Maka nak, terus belajar. Terus belajar. Dan terus amalkan ilmu yang sudah dimiliki. Terakhir, siapa? Mas Anja saya. Karena itulah Malik bin Dinar mengatakan sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda atau usia muda. Sebagai peringatan dari beliau betapa besarnya keberkahan dan kebaikan di dalam fase usia muda ini selama Allah memberikan taufiknya kepada seseorang pemuda dan membantunya agar dapat memanfaatkan usia mudanya di dalam hal-hal yang dia ridhoi. Dan semua itu nak tergantung taufik dari siapa? Allah. Setiap pagi kita membaca apa? Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa maksud sama? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mas Abdurrahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masuk Kasyah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mas Anjasya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Inilah bentuk kita mohon kepada Allah agar usia kita itu mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan ilman nafi'an, apa? Ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ya, bukan berarti kita nggak butuh duit, kita butuh duit, cuman duit yang baik. Terus yang terakhir amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima, karena ilmu itu bukan cuma dihafal tapi untuk diamalkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.